Majelis Jumat GKP Jemaat Khusus Jambi Kota mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara yang melakukan peribadahan di rumah. Doa dan harapan kami kiranya melalui ibadah ini iman dan pengharapan kita dikuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja. Bagi warga Jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, selamat beribadah, Tuhan memberkati saudara dan keluarga. Marilah kita bersaat teduh, mempersiapkan diri untuk beribadah. Saat teduh kita mulai. Kita bernyanyi dari Kidung Jumat nomor 18 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorai berilah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, supaya olehnya kami beroleh keselamatan yang kekal. Karena itu, kami memohon kepadamu, berilah kami kekuatan dan keberanian untuk memberitakan dan menyatakan Injil keselamatan itu dengan perkataan dan perbuatan kami. Pimpin dan ajarlah kami, agar kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar persekutuan yang Engkau karuniakan kepada kami semakin bertumbuh dan berbuah lebat demi kemuliaan-Mu, di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Amin. Bernyanyi dari Kidung Jumat nomor 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua.
Epistel kita di minggu ini yang terambil di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1 hingga sampai dengan ayat 8 kita bacakan secara bergantian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang baik itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bernyanyi dari Kidung Jumat nomor 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Ya Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami mengaku bahwa kami adalah orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu dan memohon pengampunan-Mu demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Bapa, kasihanilah aku orang berdosa yang hina ini. Perbaharuilah hatiku oleh Roh-Mu dan tolonglah aku kembali ke jalan-Mu.
dengarkanlah permohonanku demi Yesus Kristus anakmu yang telah menderita dan mati bagiku. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 tambah ayat yang kedua. Petunjuk hidup baru untuk kita dalam minggu ini yang terambil dari Tita ke-6 dan maksudnya. Demikian, jangan engkau membunuh, maksudnya adalah kita harus lebih takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Percaya, berdasarkan
menyempurnakan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mempersiapkan mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berkuasa berdaulat atas hidup dan kehidupan kami, Allah Bapa yang telah mengaruniakan firman kebenaran, firman yang memerdekakan bagi kami. Kami membutuhkan firman-Mu ya Bapa dalam kenyataan hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada kita pada Minggu Rogate hari ini, sebagaimana yang tertulis dalam 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku?
sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allah, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Sampai demikian jauh pembacaan kita dari terang firman Tuhan. Selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Salam dari gereja kita GKB Jemaah Khusus Jambi Kota. Nama minggu kita hari ini disebut dengan Minggu Rogatif, yang artinya berdoa. Hal ini adalah mengingatkan kita supaya kita tekun berdoa. Tekun berdoa adalah bukti seseorang percaya kepada Tuhan. Sehubungan dengan itu yang disampaikan pada Minggu Rogatif ini bagi kita, bahwa ketekunan berdoa adalah bukti kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Kita sering memberi arti yang sempit tentang berdoa dengan memejamkan mata, melipat tangan, mengucapkan kata-kata. Memang begitulah berdoa, tutup mata, lipat tangan. Tapi hidup dalam doa itu bukanlah sempit itu. Tetapi pengertian doa adalah hidup dalam doa, bukan konsepsi, bukan bahan diskusi. Tetapi hidup dalam doa adalah jalan hidup. Hidup dalam doa itu harus menjadi budaya hidup, menjadi karakter, menjadi perilaku hidup kita sehari-hari. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, salah satu tokoh yang paling penting dan berpengaruh dalam sejarah gereja, terutama dalam gerakan reformasi, yaitu Dr. Martin Luther, banyak menuliskan pengajaran tentang doa. Luther sendiri adalah pendoa yang ulung, yang benar-benar percaya akan kuasa doa dan kekuatan doa, yaitu hidupnya tergantung pada doa, pekerjaannya tergantung pada doa,
dan pelayanannya tergantung pada doa. Suatu ungkapan Martin Luther tentang doa yang dikenal luas, dan suatu ungkapan Martin Luther ini sangat mempengaruhi hidup dan kehidupan orang percaya, yaitu semakin banyak pekerjaan dan semakin berat beban yang harus dipikul dalam satu hari, dia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berdoa. Bagi kebanyakan orang, semakin banyak kesibukannya, semakin intens tekanan hidup yang dialaminya, makin buru-buru, bahkan tidak cukup waktu untuk berdoa. Tapi bagi Martin Luther, doa adalah napas hidup iman orang percaya. Hal ini nyata dan benar sebagaimana yang tertulis dalam kesaksian Alkitab maupun dalam perjalanan sejarah gereja serta pengalaman hidup orang percaya sampai saat ini. Itulah yang dialami pendoa-pendoa ulung yang kokoh di dalam doa, di dalam Alkitab dan di dalam sejarah gereja. Sama seperti Musa, Daud, Martin Luther, Nommensen, Bunda Teresia. Bagi mereka doa bukan sekedar pekerjaan baik, melainkan sebagai komunikasi yang tulus dan ikhlas dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana yang kita baca dalam firman Tuhan yang menjadi khotbah hari ini, merupakan respon iman Raja Daud ketika dia mendengar firman Tuhan yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Nathan terhadap kerinduan daripada Daud membangun bait Allah yang ditolak oleh Tuhan Allah. Namun Tuhan menjanjikan kerajaannya dan keturunannya akan menjadi pewaris dalam kerajaan Israel. Lalu Daud merespon dengan berdoa syukur atas pemilihan Tuhan terhadap keluarganya, terhadap keturunannya, dan Daud berdoa dengan sepenuh hati. Raja Daud mengucap syukur atas jaminan keberlangsungan keturunannya. Raja Daud menyadari bahwa datangnya hal-hal baik bagi dirinya dan bagi keluarganya. Ia menyadari bahwa itu semua adalah perbuatan Tuhan dan kasih Tuhan, bukan karena keistimewaan dirinya, melainkan menurut kehendak Allah yang mengenal dia dan keluarganya. Karena itulah Daud berdoa dengan penuh syukur, dan Daud bertanya dalam doanya kepada Tuhan, apakah lagi yang akan ia lakukan sebagai respon imannya, sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Daud mengagungkan Tuhan Allah Israel, bahwa tidak ada Allah lain seperti Engkau yang kami sembah. Hal ini dinyatakan Daud pada ungkapan, Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Artinya adanya hubungan yang intim antara Allah sebagai Bapa dan Israel sebagai anak-anaknya. Daud juga menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Dia memberikan waktu berdoa secara khusus untuk keluarganya, seperti yang diungkapkan dalam ayat yang ke-27 pembacaan kita hari ini. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Hal ini bukan berarti Daud meragukan akan janji setia Tuhan, tetapi Daud menyadari sebagai seorang hamba, ia meminta kepada Tuhan atas dasar kasih setia bapa kepada anak-anaknya. Bagi Daud, pemberian Tuhan justru menggambarkan kebesaran daripada pemberi, bukan pada penerima janjinya. Maka anugerah Tuhan yang luar biasa membuat Daud semakin memuliakan nama Allah. Pengajaran ini meyakinkan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara,
bahwa jika kita memanjatkan permohonan dengan hati yang tulus ikhlas, niscaya Tuhan mendengar. Tuhan bukan hanya sekedar mendengar doa kita, Tuhan juga akan memberikan jawaban yang terbaik akan doa-doa kita. Tetapi yakinlah, sesungguhnya setiap doa orang beriman didengarkan oleh Tuhan. Tetapi apakah permohonan dalam doa itu dikabulkan oleh Tuhan? Itu adalah hak kedaulatan Tuhan Allah. Itu tergantung akan penilaian Tuhan Allah atas apa yang paling kita butuhkan, apa yang paling kita rindukan di dalam kehidupan ini. Artinya apapun yang kita sampaikan dalam doa-doa kita, Tuhan lebih mengetahui bagaimana dan kapan untuk mengabulkannya. Yang terutama dari kita adalah sikap orang percaya yang yakin bahwa Tuhan selalu melakukan yang terbaik bagi setiap orang yang berserah kepadanya. Karena itu saudara-saudaraku, pada Minggu Rogate hari ini firman Tuhan mengatakan, jangan pernah berhenti berdoa dan jadikan doa bagian integral dari kehidupanmu, karena doa adalah kekuatanmu. Dengan berdoa dengan benar, niscaya sistem kekebalan tubuh kita melawan virus corona dan penyakit lainnya akan semakin kuat. Sebagai orang beriman, kita dapat berdoa dalam setiap waktu, dalam setiap kesempatan, dan tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, Pendeta Eka Dharma Putra pernah mengatakan, kita dipanggil Tuhan menjadi Kristen penuh waktu, full time, bukan Kristen paruh waktu atau part time. Yang berarti kita harus menunjukkan kekristenan kita, terutama melalui hidup dalam doa setiap saat dengan sungguh-sungguh, bukan hanya waktu tertentu saja, tetapi pada semua waktu, kesempatan, dan di semua situasi dan kondisi. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, memang hingga saat ini kita belum mengalami hidup yang normal akibat pandemi COVID-19 ini. Sampai kapan ini kita tidak tahu, dan sampai kapan ini berakhir kita tidak tahu, dan belum ada jawaban yang pasti. Namun dalam doa yang sungguh kita berkata supaya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dari kehidupan muka bumi ini. Inilah doa dan seruan kita kepada Tuhan. Tentu saudara-saudara, itu juga tidak terlepas dari kesungguhan kita bersama-sama untuk mendisiplinkan diri seperti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah kita. Selalu memakai masker ketika kita keluar dari rumah, tidak lupa mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan deterjen, tidak lupa membersihkan diri sebelum berinteraksi dengan keluarga, dan juga tetap menjaga jarak di dalam aktivitas kita. Di dalam doa dan cara hidup seperti ini, kita akan sampai kepada pengakuan seperti pengakuan Daud dalam ayat ke-27. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Salam Rogate, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami memuji mengagungkan nama-Mu, dan kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang telah menyapa mengingatkan kami supaya kami senantiasa tekun hidup di dalam doa, karena doa adalah kekuatan kami. Bapa Surgawi, kami juga memohon kepada-Mu supaya Tuhan memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, sehingga kami tidak pernah takut, tidak pernah khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Sampai kapanpun pandemi COVID-19 ini, biarlah kami teguh di dalam iman dengan satu keyakinan yang sungguh, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang akan memelihara hidup dan kehidupan kami saat ini, besok, sekarang, dan untuk selama-lamanya.
Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kini tibalah saatnya kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita untuk kemuliaan Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita dengarkan firman Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin. Mari kita berikan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu
di seluruh dunia ini. Kasih keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Yang dikasihi Yesus Kristus, arahkanlah hati, jiwa, dan pikiranmu tertuju kepadanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan salam sehat bagi seluruh warga jemaat GKP, jemaat khusus Jambi Kota, dimanapun berada. Tuhan memberkati.